Ya, maksudnya kita lah, lu punya nggak sih foto yang tiap hari selfie, punya nggak sih? Itu gak ada. Nggak ada kan? Cuman ya yang sisi negatifnya setelah dia viral ini makin banyak nih yang aneh-aneh upload di OpenSea. Jadi 3.600. 3.600 $3.600. ya. Kosan kita ngobrol santai. Hey guys, selamat datang di kosan kita ngobrol santai bareng gua Risang Untoro. Nah, di video kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin Ari sama Aen. Yoi. Halo. Gimana kabar kalian? Kabar gua sedang tidak baik-baik saja, Bro. Waduh, Untuk kabar ya alhamdulillah alhamdulillah apa? nyangkut. Waduh, nanti kita bahas banyak ya. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas ringan aja sih tentang game NFT, game crypto. Nah, kebetulan belakangan ini Ari sama Aen lagi fokus ya, lagi Enggak terlalu fokus. nggak terlalu fokus, Nggak lagi fokus apa juga. menggeluti ya, Menggeluti. Iseng-iseng berhadiah. berhadiah main Menggeluti apa menggauli? Iseng. lagi iseng-iseng main game crypto, main game NFT. Nah, nanti kita bahas banyak. Nah, sebelum itu gue pengen ngebahas juga sama lo mengenai fenomena yang lagi viral banget, yang lagi rame banget. Nah, itu adalah Gozali Everyday. Gozali ya. Iya. Nah, ini kan berkaitan dengan NFT ya. Iya. Si Gozali itu jualan NFT, foto selfie-nya. Nah, gue pengen tahu juga tuh, Ya. kok bisa gitu. Sebelumnya mungkin para pemirsa Iya. Pemirsa. mungkin ada yang belum tahu NFT itu apa. Ah, ya. Mungkin gua jelasin sedikit sepengetahuan gua ya. NFT itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu kan singkatan non fungible token, sebuah aset digital yang bisa Tidak NFT. berjamur, Pak. Ngibel. kat ada motor. Jadi mungkin pemirsa di rumah juga belum tahu NFT Iya. itu apa. NFT itu kan singkatan ya, non fungible token. Non-fungible Itu token. bisa diartikan sebagai token yang tidak berjamur mungkin gitu ya. Artinya, Pak, kan pungibel tidak Iya. ada kadaluarsanya, Pak. Ya, mungkin suatu aset yang bisa diperjualbelikan di kripto seperti itu, Basisnya Dan- blockchain ya. blockchain, dan bisa bernilai. Nilainya sendiri tergantung minat para kolektor atau para pembelinya sendiri atau komunitasnya tersendiri. Nah, fenomena Gojali ini mungkin menurut gua hal yang baru ya di dunia NFT. Iya. Karena sebelum-sebelumnya gua tahu NFT itu banyaknya itu kolektor art ya, seni atau misalkan itu gambar atau Iya. animasi dan selain sebagainya. Nah, untuk mengenai foto selfie si Gojali ini baru menurut gua aja. Iya. Dan mungkin ya hoki juga sih buat dia karena dia selfie-nya kalau nggak salah 5 tahun ya, 2017. Iya, dari 2017 ya. 17 2017 sampai sampai sekarang sampai ini ya. sekarang ya. Dia upload di OpenSea dan mendadak viral dan banyak yang beli, mungkin seperti itu ya gambarannya. Mungkin gitu sih ya Kak, kalau sepengetahuan gua mengenai fenomena ini. Mungkin Bapak Ain bisa menambahkan barangkali. Bapak Ayen. Kalau menurut gue sih karena nggak tahu, emang nggak ngikutin ya. Cuman kemarin sempet lihat di TikTok atau di mana itu sempet viral. Cuman kenapa itu bisa viral? Gue juga bingung ya. Gue juga bingung. Siapa yang Kenapa bisa viralin viral? pertama Iya. gitu? Yang bisa viral itu ya itu sih emang rezeki dia ya. Lumayan lah kalau lihat satu NFT-nya kayak Reza Arab kan beli Iya. hampir $1.000 ya satu. 1.300 Padahal dolar. cuma foto selfie doang. Iya. Mungkin ya itu mah ya kayak gimana ya? Ya kayak ada sama lah. Kayak kita ya ada yang mainin, kayaknya biasanya sih ada yang mainin dari cukong-cukong biar naik viral. Cukong udah untung ya mereka jual gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Mungkin yang nggak tahu juga kan, kalau saya yang awam ini ya mungkin ya seperti itu. Itu kalau yang mainin itu kira-kira orang Indonesia bukan ya, atau orang luar negeri ya? Ya Maksudnya kan biasanya kalau punya project kita NFT ya, project ya, itu kan kayak ada komunitas, ada presentasi gitu-gitu kan, ketemu gitu, terus ngebahas tentang NFT-nya. Nah, ini sedangkan kan Gozali kayak apa sih?
solo. Itu solo dan kayaknya nggak Iya. ada komunitas, terus tiba-tiba langsung naik, itu bisa ya kayak gitu? Ya mungkin kalau menurut gua sih memang karena sekarang memang sedang hype kan. Iya. NFT itu sebelum dia viral juga kan memang sudah lagi naik daun nih, mulai naik Iya. daun. Dari artnya, dari segi gamenya juga. Nah mungkin dia di situ ngambil peluang. Wah, coba iseng nih. Gua pernah ngambil foto selfie dari 5 tahun yang lalu. Iya. Barangkali rezeki atau gimana, posting aja di OpenSea ya kan. Gitu mungkin. Enggak kok gitu. Momennya Dia kan pas. fotonya dari 2017 ya. Ya maksudnya kita lah, lu punya nggak sih foto yang tiap hari selfie, punya nggak sih? Gitu gak Nggak ada. ada. Nggak ada kan? Nggak Maksudnya ada. kok dia bisa gitu ya? Mungkin dia iseng-iseng kok. Iya. Iseng-iseng iya ya sih, namanya. Gabut. Iya berarti dia tuh kayak apa ya? Brilian gitu ya, kok bisa ada kepikiran tahu gitu dari mungkin uploadnya mungkin baru-baru ini, cuman fotonya dari 2017. Iya, mungkin memang koleksi pribadi dia sendiri dan Iya. kebetulan lagi hype. Kebetulan pas itu Om Deddy juga bikin podcast tentang NFT. Momennya Tentang pas metaverse. kayaknya. Iya bisa Langsung bisa upload naik gitu ya. dan langsung boom. Emang itu nggak dari 2017 dia postingnya? Enggak Baru. ada OpenSea juga, mungkin belum ada 2017 OpenSea ya. Ya kayaknya sih. Ya kan? Belum. Iya. Ada kayaknya Pak. Kurang tahu juga saya. Iya, saya juga kurang tahu Pak. Soalnya nggak main di Iya sih. Ya jaringan. mungkin kita aja jaringan- baru tahu ya. iya, Mungkin kita jaringan aja baru Matic. tahu apa? Ada OpenSea, ada jualan NFT baru-baru ini Baru gitu. ini. Baru kemarin ya. Baru kemarin. Soalnya kan biasanya kalau gua pribadi sekarang kan main game tuh di jaringan BSC. Heeh. Ya, kalau OpenSea kan di jaringan ETH. Iya, iya. Matic Pak. Polygon. Polygon. ETH Ada juga bisa ya. ETH. Itu lebih murah ya Polygon. Oh, gas. Polygon nggak pakai gas fee deh, nggak ada gas fee. Nah, nanti Pasti ada, tuh, cuman apa murah. itu apa istilah-istilah itu nanti kita bahas lagi ya, biar tahu juga nih. Nah, sekarang masih si Gojali dulu nih, masih penasaran si Gojali. Soalnya dia bilang gitu ya kemarin pas di interview berita itu ya, media apa gitu berita. Bilang tuh dia kenapa upload itu fotonya sendiri karena yang lain itu art 3 dimensi, 2 dimensi doang. Dia bilang, kayaknya lucu juga nih kalau foto saya yang dijual gitu. Ya, Pikiran juga. pikiran ke situ ya. Cuma berarti maksudnya dia jualan gitu aja ada yang beli gitu ya. Berarti kan pasar NFT di Indonesia kuat banget ya. Ada Ya, kesempatan gitu ada ya. kesempatan, ada Ada. peluang lah. Ada peluang lah ya. peluang di situ. Cuman ya yang sisi negatifnya setelah dia viral ini makin banyak nih yang aneh-aneh upload di OpenSea, dari sampai gorengan kan kalau nggak salah kemarin tuh, terus lemari Gorengan apa? Gorengan makanan lah, gorengan Ya, gitu. Udah kayak GoFood aja di OpenSea ini kan. Lemari kalau nggak salah ya. Terus ada yang upload yang parah lagi nih, foto KTP. Iya, betul, Foto KTP. KTP ya kan. Gue juga kemarin lihat foto anak loh, foto anak dijual, foto doang. Ya Nah, cuman aneh banget ya. Macem-macem gitu. Setelah Si Gojali fenomena efek gitu ya. Gojali Gojali efek ini nih. banyak yang orang Jadi bukannya malah lebih bagus kita bikin apa gambar atau NFT yang lain gitu, ini malah kok jadi ya karena mungkin orang warga 62 ini Ya, kreativitasnya sangat sangat biasa, tinggi banget gitu. ya. Di luar jangkauan Di ya. luar- di luar- Saking kerennya, saking keren. Mungkin seperti itu sih. Nah, mengenai NFT si Gojali ini nih, ada hubungannya juga nih sama NFT yang lo mainin. Kalau misalnya kita punya uang banyak nih, terus kita mau beli si NFT Gojali ini, itu kepake nggak sih, Pak? Kepake nggak ya? Pakai Pak. Pakai. Pakai buat pajangan. Kalau menurut Tapi- gue sih dari segi use case, Iya. memang dia use case-nya apa gitu. Mungkin Ah. fungsinya sebagai collectible doang, collectible art. Iya, Kalau iya, use kayak- case-nya nggak ada. kayak lukisan gitu ya. Kalau masuk ke kategorinya collectible doang. Buat Koleksi. ini aja koleksi doang ya. Koleksi. Oh.
gitu. Kalau untuk earning nggak ada. Ya earning paling kalau dijual lagi Terus hold dulu. di marketplace. Ada ini. Bilang gua ngomong ada wae. Patut itu. Ini pembangunan ya? Tinggal Udah. Berapa? Oh, sudah. Langsung katanya main ya. Kalau buat penghasilannya itu bisa nggak sih itu si NFT Gojali itu? untuk penghasilan sih ya mungkin bisa dari marketplace-nya sendiri ya diperjualbelikan ya. Kalau untuk pemakaian kayak untuk game sih kan nggak ada dia karena dia masuknya kayak menurut Mari collectible ya paling diperjualbelikan aja di situ ya. Kalau hype-nya turun ya ya rungkan Pak ya. Kalau hype-nya turun ya otomatis harganya nggak ada yang mau beli awal ya, harganya ya Iya sih. balik lagi ke awal gitu ya. Dan itu nggak kepake juga ya? Nggak, paling itu udah buat pajangan aja gitu ya. Udah beli ya gue punya nih, punya nih beli segini ya paling gitu. Tuh. Nah kalau NFT yang lu punya itu kayak gimana sih? Beda nggak sama NFT Gojali dan NFT di OpenSea yang ada sekarang tuh? Kalau dari segi jenisnya nih ya, kita kan punyanya NFT-nya berbentuk game ya, kayak misalkan karakter atau misalkan kalau yang sebelumnya itu kan pesawat kan yang kita maininnya Pesawat. kan itu sebenarnya tergantung dari gamenya juga. Jadi kalau misalkan gamenya masih jalan ya NFT itu berguna untuk menghasilkan uang karena kita bermain gamenya yang play to earn yang harus pakai NFT untuk menghasilkan cuan. Beda berarti sama ininya ya, apa namanya? Kayak fungsinya gitu ya sama yang di NFT Gojali itu ya? Iya. Kalau yang game-game itu kan biasanya dari developernya emang udah nyiapin nih. Kalau punya NFT ini tuh bisa play to earn, misal kita punya satu NFT kita mainin entah main game atau di stacking atau di apa itu nanti perhitungannya ada, mereka tahu developer yang punya ada biasanya ada di white papernya itu udah muncul, udah keluar sehari berapa sih dengan harga ini, balik modalnya berapa. Jadi ibaratnya kita kayak kalau mining itu kita mining, cuman miningnya pakai gaya gitu Pak. Mining pakai gaya. Iya. Pakai style gitu ya? Iya, mining pakai gaya. Kalau zaman-zamannya mining Bitcoin kan pakai GPU ya, pakai komputer. Mining rig. Mining rig gitu kan kita modalnya gede ya, lumayan 50 juta aja dapatnya berapa gitu ya. Kalau ini kita mining cuman miningnya dengan mining koin dia, koin yang misal A, ya projectnya A dia punya NFT-nya dipakai main play to earn itu sama aja kayak mining koin A gitu jadinya seperti itu. Jadi ya kalau koinnya naik ya lumayan, kalau turun ya salah. Jadi kalau NFT di game itu udah pasti berharga dan bisa dipakai ya? Bisa dipakai gitu. Ada semua. Mau dijual, mau dimainin gitu ya? Dijual tergantung rarity-nya. Oh iya. Semakin rare semakin mahal. Semakin mahal. Tapi tergantung gamenya sehat atau enggak. Kalau gamenya enggak sehat ya enggak ada harganya gitu, sama aja. Misal koinnya kecil tapi pendapatannya ya pasti kecil, kecuali kalau koinnya naik tinggi ya pendapatannya tinggi. Terus kalau game yang lu mainin apa aja tuh? Yang inilah dari yang mana? Jangan yang kita nanti ngebahas rugi untungnya. Cuman kita pengen tahu game apa aja yang dari awal lu mainin yang ada NFT-nya, terus sama nggak sih antara game ini sama game yang lainnya, kegunaan NFT-nya dan segala macamnya gitu. Siapa dulu nih? Ya, siapa dulu lah. Duluan. Gua dulu. Game apa aja? Dari awal lu mainin sampai sekarang. Dari awal gua mainin itu CM, namanya Cryptomine ya. Awal-awal main ya
modal sekitaran ya lumayan lah ya. Gaji pokok. Gaji pokok UMR Sebulan ya apa? Karawang ya. Berapa bulan gaji UMR? Bapak? Sebulan. Sebulan. Oke. Sebulan itu ya udah balik modal. Cuman sekarang karena ya rungkat ya. Lumayan sekitaran berapa? Sebutin ya nih. Sebutin aja lah. Sekitaran sangkutnya itu sekitaran kalau dibilang sih karena modalnya sekitaran UMR udah balik modal ya. Balik modal terus invest dari- lagi. Enggak invest lagi, kita jual NFT-nya Oh, lumayan jual NFT. dapat sekitaran 2.500 Iya. dimasukin lagi 2.500 apa nih? 2.500 Mbak. 2.500 $2.500 cuman nggak saya tarik, saya masukin lagi, kirain Investasiin ya lagi. masukin lagi situ, kiranya bakal panjang ya. Iya. Lumayan sih hitungannya sehari itu bisa 80. Sehari itu bisa $80 ya, guys. Iya, $80. $80. Dulu. Sehari ya dulu ya, Dulu. kemarin Iya. ya sebelum rungkat. Iya. Sehari itu hitungan 80, baru jalan 2 minggu hancur. Oh. Ya berarti nyangkut gitu 2.500-an. Itu 2.500 berbentuk NFT. 2.500 itu berbentuk tadinya token. Tadinya token terus jadiin NFT lagi dibikin. Terus ya jadi NFT kan lumayan tuh. Iya. Pas harga si koinnya nyampe 800 ya satu koin. 800 jadi NFT, mainin lagi 2 minggu udah sekitar kalau dihitung-hitung lumayan 80 kali 2 minggu berapa? Iya. Sekitaran 800 ya. 100. 800-an lah, 800-an. Hmm. Pas mau withdraw itu pas Iya. gajian lah hitungannya. Iya. Si tokennya hancur. Ya udah nyangkut. Harganya semakin merosot. Iya udah kayak perusahaan TK apa ya. Dari atas bawah jap. Langsung aja. Iya. Terjun, Ya. terjun terjun To the bone. payung sih iya enggak. Itu yang mempengaruhi harga turun itu komunitasnya atau apanya ya? Biasanya ya trader ya. Trader. Namanya Oh, trader. iya, Oke. trader kan ada yang jual ya karena mungkin udah gede, Cuan mereka banyak. pada cuan banyak atau enggak dari yang main gamenya udah balik modal kan. Kalau saya sih kan udah balik modal, Iya. cuman sayang aja 2.500 gitu kalau ditarik Iya. itu lumayan kan. Iya, pasti. 2.500 Ya hitungannya jadi rugi ya maksudnya? Enggak ya? ya hitungannya sih rugi sih enggak. Rugi. Cuman sayang aja Iya, gitu. iya. Karena Karena kan udah balik modal ya awalnya karena itu. udah balik modal tinggal pasif income-nya gitu. Iya. Pas jeblos ya disayangkan. Pertamanya emang udah kelihatan koinnya Iya, udah dapat $2.500. Hmm. Cuman ya masih kayak dibilangnya kirain masih projectnya bagus Iya. panjang ya. Iya. Karena lagi hype-hype-nya banget itu. Panjang tahunya 2 minggu anjlok parah. Tapi nggak di WD gitu, Iya. malah didiemin kirain bakal naik lagi, tahunya makin ke bawah ya. Ya udah jadi nggak ada harganya. Gamenya hilang, hancur ya. Gamenya Gamenya hancur sih enggak, dia ada Bikin ada project bikin baru. project project baru. baru. Tapi yang game yang itu bubar berarti kan istilahnya ya. Udah nggak ada Udah nggak usage ada lagi ya si NFT-nya. Katanya sih ada, cuman nggak tahu. Nah itu kalau gamenya udah nggak ada lagi, ya udah berarti NFT-nya itu udah nggak berharga lagi ya. Ya betul. Ya udah jadi pajangan kayak Itu masih bisa dilihat. masih. Itu NFT-nya berbentuk apa? NFT ya Enggak, maksudnya dia tuh apa sih, gambar apa gambar NFT-nya kapal. itu? Kapal, Iya, pesawat ya. Ya itu udah pokoknya itu- kalau kita punya 4 ya di blockchain itu kedetek gitu. Oh iya, di blockchain-nya masih ada. Masih ya. ada karena itu hitungannya kayak token lagi. Terus kalau kita mau lihat si pesawatnya itu ruang angkasa ya, pesawat ruang angkasa ya. Masih bisa. Yang lu punya nih, yang masih bisa ya. Masih bisa. Kayak Masih misalkan bisa, si ada Gojali datanya. mungkin kan kita masih bisa lihat tuh. Semuanya masih bisa, Masih cuman bisa nggak ada dilihat. use case-nya aja, nggak ada Oh, harganya. oke. Karena kalau kita jual juga, siapa yang mau beli gitu kan, nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya ya. Dan mau nggak akan nge-hype juga kayak Gojali Everyday gitu ya, nggak akan Nggak bisa bakalan, lagi ya. iya, karena Hype-nya udah lewat. hype-nya udah lewat karena kan gimana ya? Karena itu kan use case-nya buat main game itu Iya. kayak nambang lagi, kayak mining lagi. Hmm. Use case-nya nggak ada, udah nggak disediain buat
si kapal itu mining ya nggak ada harganya gitu. Walaupun lumayan harganya satu. Reward poolnya juga udah kosong kan, udah habis. Iya udah habis. Jadi abu kalau istilah. Nah, kalau lu main apa? Gua main kemarin ya Sama ya Pak? sama Cryptomax juga, Oh, cuma setelah itu gamenya ya yang tadi dibilangkan rungkat. Ada lagi nih game Ada lagi. sama juga. Iya. Sistemnya mungkin kalau dari gamenya Oracle ya, sistem Oracle. tokenomics-nya Heeh. Oracle. Jadi yang disebut Oracle itu harga naik, pendapatan tetap. Oh. Tuh, Iya, iya. dalam bentuk USD. Itu Keren. nama gamenya CryptoGuts. Gua waktu itu masuk sekitar $10 ya. $10. $10 ya kurang lebih $10. Itu beli koinnya? Koinnya. Oh, belum Koinnya beli dulu kan? NFT-nya ya? Belum, pada Oh. saat itu kan baru listing koinnya, gue beli $10 dan harganya naik langsung ketika launching gamenya. Bisa apa namanya, Minting. kalau istilahnya minting, Gacha, atau gacha, gacha ya, gacha. istilah ininya gacha. Gua gacha dan waktu itu dapat yang kalau nggak salah rare-nya rare 5 ya, rare Oh, 5 itu raritynya bagus 5. itu. Ya Lumayan. lumayan lah, sedang lah. Dapat rare 5, penasaran, gua depo lagi. Kita berapa dolar waktu itu ya, $20-an lah kalau nggak salah. Main dapat lagi, gacha lagi ya, terus gamenya launch, bisa dimainin tuh Iya. awal-awal kan. Heeh. Ya seperti biasa lah. Itu bisa dimainin, bisa langsung ngasilin. menghasilkan, Oke. menghasilkan. Sehari kalau nggak salah $9 gitu. Oh. $9. Mainin. Setelah 2 minggu kejadian yang sama terulang seperti CryptoMines. Ya awal-awal sih bisa di ini kan, gua tarik sebelum 2 minggu itu kan memang harga koin sempat drop tuh ya. Iya. Sempat gua tarik sekitar penghasilan gua waktu itu $60 atau $30 juga, gua lupa ya. Pokoknya sempat gua tarik lah itu penghasilan dari main gamenya ya. Iya. Sempat gua tarik, tapi pada saat semakin kesini harga koin semakin jatuh, ya udah. Iya. Dari situ ya udah gue jualin tuh NFT-nya. Ada yang gue jual, ada yang gue burn juga. Burn tuh udah istilahnya dibakar ya. Dibakar tuh jadi harga mintingnya misalkan berapa waktu itu Pak? Harga 30. minting $30 itu apa namanya? Dapatnya cuma 20%-nya dari harga minting. Istilahnya gue cut loss lah dalam game itu, gue cut loss, gue ambilin. Masih ada sisa di reward yang belum diklaim itu sekitar $107. $107. Ya. Gua 150. $107 kan lumayan ya. Gua 150, tapi kalau gua sih kalau CryptoGuts hitungannya, kalau gua sih udah balik modal udah. Karena gua dari awal pas listing koin, pas awal presale itu minting ya, gacha. Hero itu berapa kali ya? 5 kali. 5 kali berarti sekitaran $150. Terus ada, nah setelah itu ada listing koin. Listing koin itu masuk tuh. Masuk $50. Naik berapa kali lipat? Naiknya berapa kali lipat? Sampai dari 50 itu jadi, boleh kan ya disebutin ya? Iya, boleh sebutnya. Jadi 3.600. 3.600 dolar. Iya. Lumayan ya, 3.000. Cuman pas harga tinggi tuh, nggak saya jual. Oh iya. Kan si itu pas hype-nya itu bareng sama yang CM tuh. Iya. Si CM masih belum anjlok kan. Iya. Dia ngikut hype tuh. Oh, Kirain bakal ikuti. ikutin naik lagi. Taunya yang awalnya itu jeblok, yang ini jeblok. Tapi sih hitungannya ya lumayan, udah di TP, dari koin sendiri itu udah di TP terus, itu di TP walaupun sedikit-sedikit kayak 200, 300. Pokoknya dari $50 itu udah narik sekitar 1.000 lah. 1.000 ya. Dari 1.000 dari total harusnya 3.600. Buat lagi 2.600. Itu dari $50 ke 3.600. 3.000 guys. Waduh, mantap banget. Seperti itu. Itu padahal mainnya ya kayak jackpot lagi lah itu. Jadi kita main koin ya, kalau
hoki ya walaupun modalnya kecil ya gede, apalagi kalau modalnya gede karena di kripto itu high risk high return. Kalau modalnya gede naik ya makin gede dapatnya. Kalau bayangin aja saya aja $50 jadi 3.600 cuman nggak di TP, kalau di TP jadi duit kan itu. Akhirnya jadi tapi ujung-ujungnya jadi rugi ya itu ya si crypto gas itu. Kalau hitungan rugi sih enggak. Kalau karena saya kan dari awal main, kalau gua gitu main koin ya. Iya. Koinnya masuk dari 50 ya kalau saya mah udah untung. Kalau main gamenya itu ya tinggal profitnya aja, pasifnya aja karena udah untung. Modal itu saya modal $50 awal-awal. Naik tuh jadi 100. Saya ambil modal kan gitu. Iya. Intinya prinsipnya kalau mau main kripto itu modal, pokoknya intinya modal dulu, amanin dulu. Misal setelah itu ya terserah gitu. Kalau mau digimanain, mau digimanain. Jadi kalau rugi pun nggak rugi-rugi banget karena modalnya kita udah ambil karena balik modal ya. Karena gua prinsipnya kayak gitu. Roy itu nomor 1. Misal kita modal $50 ya. Seenggaknya kita balikin dulu tuh 50. Dalam misal 1 jam udah 100 ya, kalau itu ya diambil dulu modalnya kan misal 100 bisa 50 tuh. Tinggal itu mah terserah, kalau naik ya naik, kalau enggak gitu. Kalau gua hitungannya kayak gitu. Pokoknya intinya modal dulu balik, setelah itu ya sudah. Itu yang paling penting. Karena nggak ada yang aman ya di main kripto itu, semuanya nggak aman. Semuanya ya ada resikonya ya. Ada kadang dalam hitungan saya invest itu ya kayak Legend ya. Invest 120 dalam hitungan 2 jam aja jadi $2 gitu. Enggak nyampe sehari 2. Dan itu balik lagi nggak balik lagi ya. Iya karena gamenya mati. Jadi $2. Nah itu kalau mau beli NFT untuk main gamenya sama nggak caranya sama kita mau beli si NFT Gozali itu kayak gitu di OpenSea? Berarti kan ini belinya nggak di OpenSea kan? Nah itu gimana tuh caranya tuh? Misalkan kita mau main gamenya, kan tadi banyak ya gamenya, ada CryptoMines, ada CryptoGas dan lain-lain. Nah misalkan kita mau main game A nih, nah itu gimana sih awalnya, ngapain dulu gitu? Ya awalnya sih kalau ini cek dulu websitenya ya. Kan dari game itu kan ada websitenya, ada sosmednya, ada white papernya. Nah kita Nah awalnya kita lihat dulu webnya kan. Webnya kita cek dulu. Kalau misalkan memang di situ dia sudah menyediakan untuk minting atau gacha NFT-nya, bisa tuh. Nah itu minting gacha tuh maksudnya apa tuh? Minting gacha tuh maksudnya dapetin NFT-nya. Jadi beli NFT-nya. Beli NFT-nya tapi random. Oh random. Yang kita dapat NFT-nya tuh random. Gacha. Oke-okean. Gimana tangan? Kalau tangannya bau ya bau. Kalau wangi jadi duit gitu. Kalau wangi jadi duit, betul. Iya. Jadi misalkan kayak game CryptoGats. Kan kita cek dulu websitenya nih, cryptogats.io. Nah di situ kan nanti ada informasinya nih, roadmap, white paper dan segala macam. Terus ada tab untuk gacanya. Nah di situ dia bisa beli NFT-nya di situ. Nah itu belinya gimana tuh? Maksudnya tiap game kan beda ya, beda koinnya itu ya. Nah kita gimana sih caranya dari uang rupiah kita gitu? Berarti dari awal nih, dari awal gitu ya. Lumayan panjang. Dari ya mungkin panjang. Buat yang belum tahu juga gitu ya, yang awam. Singkatnya aja sih kita harus punya duit dulu lah. Modal dulu. Jangan dapat pinjem ya. Tapi pinjol kan banyak, jadi nanti kalau ini rungkat nggak pusing. Pinjol nanti jadi beban. Oh, jadi beban. Jadi pakai uang yang dingin. Tentunya yang dingin, uang dingin. Jangan pakai uang panas, apalagi uang dapur ya. Kadang uang dapur saya tikut dan naon, Pak. Jadi pertama mungkin kita beli dulu koinnya di exchange. Kalau misalkan dari kita dari rupiah mau ke ini kan ada ini ya banyak
nanti di ini nggak nih sama di endorse nggak sama crypto? Oh, Exchange aja, exchange ya. Salah satu Pokoknya exchange. salah satu exchange di Indonesia yang terbesar lah. Bisa beli di situ. Nah nanti ditukarkan ke. Kalau misalkan kita mau main gamenya di jaringan BSC, berarti Iya. kita harus beli BNB Iya. atau BUSD. Iya. Nah beli di situ nanti ditransferkan ke wallet kita. Iya. Baru kita bisa beli gamenya. Kita tukar lagi di DEX ya istilahnya. Kalau PancakeSwap, Swap DEX apa CEX? DEX kan? cek Dex dong. Dex. Di- Tahu. kita tukarkan lagi di DEX kayak misalkan contohnya PancakeSwap, kita tukarkan ke koin yang mau kita mainkan gamenya, baru kita ke websitenya kita beli NFT-nya gitu. Jadi berarti tiap game beda koin dan kita harus nge-swap itu ya, Ya. harus nge-exchange ya. Wah, Exchange kita dulu ke uang game itu, ke dalam game token, itu ya. ke token itu gamenya gitu. Intinya sih mudah. Kalau udah Cuman paham, kalau udah paham paham alurnya, Ya, gampang sih. intinya sih gampang banget gitu. Sebenarnya nggak, kalau di ini nggak susah-susah banget, cuman agak pusing dikit karena kan Iya, ini nyangkutnya agak- uang ya, nyangkutnya iya, uang, uang, takutnya sangkut kalau salah, nyangkut misal kita ngirim ke wallet kita tapi salah, Iya. itu bisa nyangkut, itu nggak transfer ke kirim, cuman nggak nyampe ke dompet kita. Iya, gitu. Itu yang bahaya. Karena kan lumayan lah, walaupun $10, $5 juga kan itu duit ya. Iya. Susah nyarinya. Lumayan. Jadi ya bisa Harus dipelajari dulu lah, dipelajari harus dulu. harus pelajari banget gitu. Banyak sih kan sekarang tutorial di YouTube. Tutorial bisa- banyak lah, Iya, kalian iya, bisa cari cek lah. gitu. Iya, Cari iya. Bisa sendiri di- dicari. Kalau kayak tadi tuh misalkan gamenya udah bubar, terus ya udah kita nggak bisa komplain ya, berarti ke si gamenya itu, Pak uang saya Pak mana nih, balikin, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya karena udah resikonya gitu. Udah Kalau resikonya ya. Iya. Kalau tuh kripto ya resikonya seperti itu. Kan Emang. makanya diperlukan riset terlebih dahulu. jadi Kan kalau ada ya. bahasa DYOR. Iya. Do your own research. Hmm. Lakukan risetmu sendiri terhadap suatu project, ya kan? Jadi jangan asal masuk asal doang, masuk. jangan ada temen misal ngomong, wih ini bagus nih, Kena FOMO. ya namanya kena FOMO, ini bagus nih naik, taunya pas beli anjlok, rugi gitu. Kalau gua sih ada info, emang butuh info. iya. Info itu emang yang paling penting itu sih informasi. Informasi kita punya sosial media, kita lihat, baca, ada grup juga di Telegram misal kita baca-baca, ada pasti info itu ada. Nah, habis dari info itu kita misal ada websitenya, kita masuk ke Cek websitenya, sendiri. baca, kita lihat dulu ada auditnya kah, white papernya gimana, Iya, iya. ekonomiknya gimana, Roadmapnya. roadmap itu kita lihat nih bagusnya kira-kira. Oh ini proyeknya lumayan bagus, misal ya kita misal berani nggak nih masuk, berani ya, kalau berani ya tinggal masuk, kalau enggak ya lewat kayak gitu. Kalau udah naik kita nggak beli ya jangan nyesel, ya emang gitu. Kadang suka gitu ya. Ya. Kesalahan datang belakangan ya. Iya, kadang gitu, kadang gua aja gitu, giliran gua beli koin nih, gua hold, Iya. makin turun ya, Heeh. cut loss Naik. naik. Gitu. Nggak tahu ya bang, gitu sih risikonya. Jadi emang Makanya harus bener-bener riset ya. Iya riset benar-benar sendiri harus ya. riset Sendiri. Jangan ngikutin Jangan kata ke orang. bawah FOMO, jangan ke bawah ke bawah hype ya. Riset sendiri. Kalau gue sih riset sendiri. Kadang ya informasi butuh juga. Kadang orang ada di grup ngomong, nih baru listing game ini, game A. Gue nggak langsung tiba-tiba mentang-mentang ada gitu ya. Ya walaupun 50. Kalau mindsetnya kalau udah megang duit itu ya $100 kayak receh gitu. Asli ya, asli. Mindsetnya $100 di wallet itu Heeh. apa sih gitu. Kelihatannya Iya, kecil. Kelihatannya itu kecil. Padahal kan Padahal kalau dirupiahin ya, lumayan kan ya. lumayan banget itu. Mindsetnya udah $50 itu udah $50 gitu, tinggal swipe doang gitu, Iya. beli gitu. Mindsetnya udah beda. Tapi kalau untuk udah urusan yang itu beda lagi hitungannya kan. Ya gua nggak langsung beli, gua baca dulu, lihat nih, masuk dulu ke grup officialnya, dilihat dulu aman nih kontrak addressnya, bener-bener dilihat white papernya gimana sih mainnya, keuntungannya gimana, ROI-nya gimana gitu. Jadi nggak sembarangan ada orang bilang gini, nih lagi naik baru listing, kita langsung melihat masuk beli, enggak gitu.
kita pelajari dulu, walaupun gua aja nggak terlalu gimana, nggak terlalu pro banget gitu ya seenggaknya gua baca dulu nih, ini bagus nggak proyeknya, riset dulu yang penting ya. riset dulu ya. Jadi kalau ada gagal ya Resiko sendiri. resiko iya, karena nggak ikut orang gitu. Kalau ya untung ya alhamdulillah, kalau gagal ya udah gitu, karena kan uangnya juga uang dingin. Kalau gue sih gitu. Gimana kalau cukup? Ya sama sih, Sama kurang ya. lebih seperti itu. Cuman memang ya kadang-kadang kan karena kita ya itu tadi ngelihat uang $100 di wallet tuh kelihatannya kayak kecil. Kecil ya, gitu. iya. Temen gue juga pernah bilang kayak gitu tuh. Uang di wallet $100 kayaknya kayak apa ya? Kayak receh. Kayak receh. Receh. Padahal kalau dirupiahin, aduh Lumayan. lumayan banget ya. Lumayan. Ah, iya. Ya kadang-kadang kan karena berapa sih harga listingnya misalkan Iya. segini, udah dalam mindset tuh udah pasti nanti bakal naik segini nih, Oh iya. udah masuk aja dulu nih. Iya. Taunya kan tiba-tiba harganya nggak sesuai ekspektasi nih, Iya. atau tiba-tiba langsung anjlok kan ya, Mhm. resiko kembali lagi gitu. Micin Pak, micin. Koin micin. Koin micin, Micin. koin Ngeri ya. micin, nah itu beda lagi tuh koin micin tuh, Panjang tuh. panjang ceritanya. Nah, kalau menurut lu pada lebih enak atau lebih untung mana nih jualan NFT di OpenSea kayak gitu atau di game kayak yang lu mainin sekarang? Lebih enak mana? Atau lu udah pernah belum trading atau jualan di OpenSea? Kalau di Belum. OpenSea gua belum. Baru kemarin gua beli itu apa nama gamenya? Phantom Galaxy kalau nggak salah. Itu di OpenSea. OpenSea iya. Itu game juga tapi ya. NFT game main nggak mahal sih, Jadi- $10. Jadi ibaratnya kayak kita beli gamenya Iya. $10. Dan itu masih bisa dimainin kan? Masih bisa. Gamenya juga belum, tokennya juga belum ada. Jadi masih beta lah, masih alpha test, kalau nggak salah masih tes. Jadi ya main aja di game komputer ya, cuma gamenya lumayan bagus. Karena game komputer ya PC. Cuman kalau misalnya kalau di OpenSea kan kebanyakan ya gue nggak tahu sih, cuman kayaknya gitu banyaknya art gitu ya, seni ya. Dan Semuanya ada game kok. juga ada ya. Ada Oh, semuanya gitu. ada. Ya pokoknya kalau dia kan marketplace ya semuanya ada. Mau art kayak, mau NFT Oh, dari gitu. game, dari art, dari project apapun ada semuanya. Karena dia kan masuknya kayak blockchain gitu kan, global ya. Iya. Yang penting itu NFT ya bisa dijual. Kalau kayak lukisan atau gambar gitu, lu pada tertarik nggak tuh buat beli terus buat jual lagi atau Tertarik ya, cuman harganya ini loh. Tertariknya jual ya Pak ya? Tertarik ngejualnya doang, belinya berat. Terserah. mahal atau Karena gimana? memang mayoritas art atau seni yang dijual di OpenSea itu harganya udah Oh gila-gila. gitu. Kecuali memang komunitas baru, ya dia menawarkan sesuatu yang baru, Harganya masih murah gitu. Bukan Gojali ya, kalau Gojali kan dia foto biasa itu. Ini Iya. art kan dalam artian Karya seni karya benar-benar seni ya. gitu loh ya, yang benar-benar bisa dinilai, dihargai Iya. dengan harga tinggi. Kalau misalkan di awal memang dia bikin banyak dan harganya floor price-nya itu masih murah, ya mungkin tertarik beli juga sih. Cuman kan nggak tahu nih dia bakal hype atau enggak. Iya. Gitu. Itu lumayan biasanya. Lumayan. Kalau proyeknya bagus, walaupun art itu dia minimal itu berapa ya? Minimal mah 0,1 ETH lah. Sekitaran sekarang ETH 300 ya, 5 jutaan lah gitu. Itu yang floor price-nya aja, itu project baru misal ya, misal minimal 0,1 ETH aja lumayan kan. Biasanya gitu ya, kita dengan modal receh kita mah ya gak sanggup, karena kan nanti nggak muter lagi. Kalau gua pikirannya yang gimana caranya biar si aset kita itu muter terus gitu. Kalau emang sih bagus punya aset gitu kan, dia punya aset kita, karena aset kripto itu nggak bisa sehari. Kadang ada yang sehari bisa jadi gede, ada yang butuh proses, karena emang gitulah kripto ya. Cuman kalau menurut gua sih gimana caranya si aset kita itu muter terus. Jadi nggak stuck aja. Kalau stuck emang
stuck aja diem. Cuman kan stuck diem aja nah, nggak diem kadang berkembang nanti gitu ya. misal tahun depan naik bisa gitu. Cuman Nggak kan ada yang tahu. nggak ada yang tahu kan. Bisa antara naik atau turun harganya. Cuman kan nanti itu jadi nggak ada Perputarannya mungkin perputarannya kurang. iya diem aja iya. Kalau gue sih mikirnya yang penting muter nih, misal ada project baru masuk misal $30 ya dapat 10, misal dapat 50%nya gue ambil ya gitu kan lumayan. Nah ini terakhir aja guys. Buat yang pengen beli atau pengen mulai lagi nih, pengen mulai buat jualan NFT atau bikin NFT, itu tips-tipsnya gimana tuh kira-kira? Tipsnya ya Supaya supaya iya, supaya enggak kena ikutan FOMO doang, ternyata projectnya jelek atau ya. gimana. Ya intinya kembali lagi kan DYOR tadi, do your own research. Dan usahakan jangan ikut-ikutan, karena yang ikut-ikutan biasanya nggak lama, nggak bertahan lama gitu loh. Nyangkut Kebanyakan. Iya. Jangan ikut-ikutan, selalu lakukan riset sendiri, cek dulu. Jangan ikut-ikutan, selalu lakukan riset sendiri, cek dulu websitenya, baca dulu white papernya, roadmapnya segala macam, devnya, audit belum gitu kan. Kalau untuk game ya. Kalau untuk art ya itu kembali lagi ke diri lu sendiri gitu. Kalau lu memang punya bakat bikin art yang bagus dan memang menurut lu itu bakal potensi naik di kemudian hari, sah-sah aja, silakan aja lu posting, asal jangan posting aneh-aneh. Sekarang di OpenSea udah kayak jualan apa aja ada. Foto. Jadi kayaknya jadi KTP segala macam. Kualitas NFT jadi malah turun ya. Jadi kan kelihatannya aduh, apa sih ini segala kayak gini. Cuma kayaknya yang untuk KTP udah di blacklist ya. Di blacklist ya. Kalau untuk lu punya art, lu bisa bikin gambar, lu bisa desain, lu jago desain gitu ya. Sah-sah aja lu bisa bikin project, lu bikin komunitas sendiri dan lu perjualbelikanlah art lu di situ ya. Mudah-mudahan sih bakal bagus gitu depannya. Itu aja sih kalau dari gue. Gimana? Ada mau nambahin, Mang Ayen? Ya intinya sih jangan pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Kalau mau invest itu tetap ya Pakai uang Bang Ari ya pakai harus riset, pakai uang dingin jangan lupa, terus utamakan balik modal. Kalau untuk main-main game kayak main game-game kripto ya, karena yang paling utama itu balik modal, setelahnya itu passive income ya terserah itu kalau mau ditambah gimana ya, nambah muatan lah ibaratnya ya, nambah muatan atau gimana pun bebas terserah. Jadi pas giliran anjlok itu kita nggak terlalu nyesek gitu. Walaupun nyesek tapi nggak terlalu nyesek karena modalnya udah balik. Terus tetap ya hati-hati aja, karena di kripto itu nggak ada yang aman ya, nggak ada yang aman. Semuanya walaupun menghasilkan gede itu nggak ada yang aman ya. 1 jam sekarang misal naik, belum tentu 1 jam berikutnya itu bisa naik lagi, bisa aja turun parah gitu. Jadi ya tetap hati-hati, tetap riset pokoknya. Semangat. Nah itu guys, jadi kalau mau beli NFT untuk main game itu pertama harus riset dulu ya utama. Terus yang kedua intinya harus balik modal dulu nih. Setelah balik modal, nah itu mau dilanjutin gamenya terserah mau cabut juga ya. Yang penting riset dulu semuanya, itu penting, sama balik modal. Oke guys, itu tadi bahasan santai kita, ngobrol santai kita di kosan. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.